Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Iskandar. Indahnya dakwah episode hari ini dari hitam tanpa sujud. Semoga bisa menambah hasanah keilmuan kita. Stay at home. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Jakarta. Ini dari Jakarta. Kenapa? So, Kok jidatnya hitam gitu? ya hitam lah. Iya ya Kang, itu kenapa ya Kang ya? Karena sering sujud. Karena sering sujud begini jadi sujud jadinya kayak iya. gitu. Sujudnya di batu ya? Ya enggak lah. Aneh itu sujudnya ya pastinya di sejadah. Nggak mungkin di masa di batu gimana? Paling sejadahnya kotor paling mas. Ya, enggak. Cuci aja dulu mas, kali aja kotor. Enggak. Kan itu sujudnya di sejadah rata. Makanya timbul seperti ini. Saya aja rajin ibadah nggak kayak gitu mas. Berarti kurang khusyuk ente. Ya udah usul mas. Harus Gini kan mas ya. Hah? Enggak boleh. Aduh, bang. Jatuh kan. Hati-hati Kang. Hati makanya kalau mau praktekin tuh enggak begitu. Kalau mau hitam itu harus khusyuk, jidatnya rata. Insya Allah bakal begini. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat kalian semua? Ya, alhamdulillah sehat. Oh, ini masih ilmi tambah sehat aja. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Dengar-dengar lagi puasa Daud ya? Iya, Apa udah selesai sekarang? Udah selesai. Alhamdulillah, Masya Allah. Mas Asmi gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Mas Baki? Baik. Alhamdulillah. Mas Alfa? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini ada apa sih kok rame banget sih? Ini jidat masalah jidat doang aja permasalahin orang kita. Jidatnya hitam masuk dipermasalahin. Saya juga bingung. Ntar dulu. Gimana? Permasalahannya di mana? Jadi saya lagi tegur sapa. Tiba-tiba Mas Asmi itu nunjuk ke jidat saya hitam. Saya bilang kan ini kan karena sholat, khusyuk sholat begini makanya gitu. timbul jidat hitam. Saya aja nggak sampai hitam gitu tak rajin sholat. Ente kurang khusyuk makanya. Bentar. Ente jangan santai Ya dulu. enggak, maksudnya Di depan kurang Ustadz khusyuk. nih. Kayak Oh, gini. Yang namanya perselisihan pendapat pasti itu ada. Tapi yang setahu saya, yang namanya tanda khusyuknya sholat itu nggak harus ditandai dengan hitamnya jidat, jadi gitu. Begini lah Ustadz yang bener lah. Oh, Begini gitu. tuh, Ustadz iya. ngomong. Enggak begini yang bener tuh khusyuk tuh begini. Enggak ada hitamnya sih enggak. Oh. Nah, ini rajin sholat tapi nggak kayak hitam. Iya, berarti kurang khusyuk. Pokoknya itu begini kayak saya. Yaudah, gini aja. Dia salah itu. Udah Belajar mana makanya. udah dulu. Begitu. Santai Gini dulu, aja. Bang, santai dulu. Ini itu kan Abah Yai sedang sholat badiah. Oh, iya. Mungkin lebih baiknya
kita langsung tanyakan aja ke beliau. Gimana, setuju nggak? Ya, boleh, Oke, baik. Oke, Kita yuk. lah. Biar ente semua tahu. Ya, Mas Adi. Ya, ada apa susah? Ini Abah, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Abah. Tadi pada sholat ini ada beberapa anak-anak itu ada sedikit pertanyaan yang mungkin masih membuat kita bingung sama bimbang Abah, perihal bentuk warna hitam dalam kening itu apakah bisa disebut sebagai tanda khususnya sholat apa? Menurut pendapat Abah seperti apa? Ya, ini sini. Ini juga tadi ikut pembahasan. Ya, ini Ya. agak sama aja. Ya, santri kecil, biar alim nanti ya. Ini apa? Yang ini? Namanya siapa? Mahfud. Mahfud dari mana? Di Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Masya Allah. Senang ibadah ya? Alhamdulillah senang Abah. Alhamdulillah. Terus dengan siapa tadi mujadalahnya? Yang ini Abah. Oh, dengan Jufir. Dengan siapa? Oh, saya sini sama siapa? Oh, Mas Ilmi. Sudah kalau begitu diajak semuanya saja untuk berdialog. Sini semuanya gabung untuk berdialog. Siapa tahu ada ilmu yang bisa kita petik hikmahnya dengan kejadian ini. Hari ini kita dapat ilmu yang manfaat barokah ini. Ini tadi Nak Mahfud meyakini kalau tandanya orang yang khusyuk itu adalah sebagian tanda-tandanya dari dahi yang berwarna hitam karena khusyuknya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Nak Mahfud tahu nggak ayat yang menerangkan tentang asar sujud di Al-Quran? Atau ada yang tahu nggak ini? Surat apa? Aku tahu. Hei? Surat Al-Fat ayat 29. Masya Allah. Masya Allah, calon hafizul Quran. Alhamdulillah, benar itu Mas Maki. Surah Al-Fat ayat 29. Di sana disebutkan simahum min atharis sujud, yakni Muhammad Rasulullah alladzina ma'ahu asyiddau, dan itu sampai pada pembahasan pada ayat simahum min atharis sujud. Pendapat yang pertama menerangkan atau menjelaskan bahwa yang dimaksud di dalam simahum min asaris sujud adalah innama wadhi'a sujudihim kal qamari lailatal badri. Artinya apa? Bukan wajahnya atau bukan tubuhnya, melainkan tempat yang digunakan untuk bersujud besok di yaumil kiamah. Tempat tersebut akan bersinar seperti sinar bulan purnama di Lailatul Qadar. Itu yang pertama, pendapat yang pertama. Jadi satu, bukan terletak pada wajah maupun di tubuh. Kemudian pendapat yang kedua, ulama mensifati daripada simahum min asari sujud. Adapun pendapat yang kedua terkait tentang min asari sujud adalah waqila huwa safratul wujuhi min sahril laili. Artinya apa? Yang dimaksud dalam ayat tersebut menurut sebagian ulama adalah wajah yang nampak lesu. Asari sujudnya terlihat dari wajah yang nampak lesu. Nampak lesunya sebab apa? Sebab qiyamul lail, lelah di dalam qiyamul lail. Jadi begitu. Jadi bukan
bukan ada hitamnya di dahi, merupakan tanda-tanda dari khusyuknya sholat. Jadi pendapat yang kedua seperti itu, bahwasannya yang dimaksud di dalam min athari sujud wakilah huwa sufratul wujuhi min sahatil laili. Mereka orang-orang dapat diketahui tanda-tanda sujudnya, nampak lesu di pagi harinya karena ibadah, di malam harinya sujud kepada Allah. Begitu, itu pendapat yang kedua. Jadi bukan pada dahinya yang hitam. Gitu. Nampak di sini Mas Azmi nampak letih lesu pada saat ngaji. Saya nggak pernah marahin dia. Gitu. Berhusnuzon kita, baik sangka kita. Mungkin semalam murid-murid kita habis capek tahajud qiyamul lail sampai 200 rakaat. Jadi belajar kita husnudzon billah wa husnudzon bin nas. Begitu pendapatnya yang kedua. Imun tubuh terjaga saat hati bahagia. Kita udah baca. Kamu happy, kita happy. Mereka balik lagi nih. Teman seru di rumah aja. Kita happy. Saya adalah jago Jakarta. Kamu happy, semua happy. Masak air biar. Tetap happy bareng Facebookers di Antv. Nantikan film-film Bollywood terbaik sepanjang masa. Mega Bollywood setiap hari jam 3:30 sore di Antv. Ini surat perceraian kita. Dennis, aku gak punya tempat tinggal. Dennis, kamu jangan ninggalin aku dong. Dennis, Dennis, Mau mati lo! Lu kenapa sih? Kenapa? Lo pikir kalau lo mati, semua masalah lo bakal selesai? Bawang putih berkulit merah. Berhasilnya jebakan yang disiapkan Durga membuat keselamatannya dipertaruhkan. Mary Durga setiap hari jam 3 sore di Antv. ini pasti ada sesuatu yang dirahasiain nih. Ketika rahasia mulai terkuak, Muslimah, ibu memberi restu. Kenapa mau nikahin semua sekarang? Kenapa? Kamu nggak boleh menikah dengan Muslimah setiap hari jam 7 malam di Antv. Rasa kecewa yang membuat Ridhoy nekat menyakiti diri juga dialami Paro yang meminta bantuan Asmita. Yehteri Galia setiap hari jam 2 siang di Antv. Dia itu lain sebagai seorang istri kanjeng. Bu, Indah tidak mau harta. Gadis desa yang terjebak cinta rumit. Mas Aryo, jadi Anaknya suami kamu. Inayah setiap hari jam 9 malam di Antv. Liburan jadi tambah seru ada mereka. Monkey and Trunk selanjutnya di Antv. Nampak di sini Mas Azmi nampak letih lesu pada saat ngaji.
Saya nggak pernah marahin dia. Gitu. Berhusnudzon kita, baik sangka kita. Mungkin semalam murid-murid kita habis capek tahajud qiyamul lail sampai 200 rakaat. Jadi belajar kita husnudzon billah wa husnudzon bin nas. Begitu pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga adalah orang yang nampak sakit padahal sesungguhnya tidak sakit. Itu karena faktor lelahnya untuk qiyamul lail. Nah, di sana kemudian disebutkan walaisal muradu ma yasna'uhu, yang dimaksud dari kata atharus sujud tersebut bukanlah apa yang ada di dalam jubhah, dalam wajah mereka, bukan apa yang terdapat di dalam wajah mereka. Melainkan dari 3 pendapat tadi. Oh, jadi gitu ya, Mbak. Oh, kalau gitu gimana Mas Azmi? Apakah sudah jelas? Kalau saya alhamdulillah udah paham Ustaz. Gimana tuh sih Mahfud? Gimana sih? Jadi kalau kata guru saya dulu tuh kayak begini tuh orang yang khusyuk begini. Nah, dengeran tegangan apa tadi? Makanya. Mohon maaf ya, Bang. Ya. Masih baru. Ya. Di dalam banyak hadis, literatur hadis yang menyebutkan bagaimana mensifati salatil lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau salat qiyamul lail seperti yang banyak hadis yang mu'tabarah yang kita dengarkan, salatnya beliau Masya Allah sepanjang malam beliau salat, sepanjang malam. Di satu riwayat disebutkan beliau salat tahajud itu 13 rakaat. Dan sujudnya beliau biqadri khamsina ayatan, dengan kira-kira membaca 50 ayat. Artinya betapa lamanya sujud beliau di dalam satu sujud. Dikalikan 13 rakaat, satu sujud beliau begitu lamanya. Sekarang saya tanya, kalau Rasulullah itu sholatnya di dalam banyak riwayat mengatakan bahwa sampai kaki beliau bengkak, apakah bisa dikatakan setiap orang yang kakinya bengkak adalah sholat malamnya kayak Rasulullah? Wah, bukan, itu mungkin karena jatuh dari tangga kan bisa jadi, Pak. Iya kan? Iya, benar itu. Dari tangga dari bawah kemudian bengkak bisa jadi. Kalau kemudian memaknai hadis tersebut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum secara tekstualnya saja, maka berarti siapa yang menyerupai suatu kelompok dia adalah merupakan kelompok tersebut. Kalau begitu setiap orang yang menggunakan jubah berarti ulama. Nanti dulu jangan dimaknai begitu. Padahal di Mekah itu supir angkot juga pakai jubah. Abu Jahal juga jubahan. Begitu nak Mahfud ya. Oh, gitu. Gimana Nak Mahfud? Apakah ada pertanyaan lagi buat Abah? Nggak ada sih, cukup. Ya udah paham. Beneran udah paham. Nah, udah paham. Terus setelah ini langkah apa yang mau kamu perbuat? Coba ya, saya sentuh. Ya, tidak perlu. Kenapa nak Mahfud kok dihitam-hitamkan? Tenang aja, Pak. Oh, ikut-ikutan. Allah ya rahmat. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk bersujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga hal seperti ini menjadi ilmu yang manfaat kita semua. Dan Allah yakum ajma'in. Mohon maaf Ustaz Syarif dan semuanya anak-anak, moga-moga ilmunya manfaat. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pernah dapat ilmu dari abang tadi semua. Allahumma sholli ala